Baik mengawali ibadah pelepasan jenazah pada hari ini, kami memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyampaikan sambutan dan ucapan bela sungkawa. Yang pertama, mewakili Badan Pengurus Jemaat Gereja GPSI Philadelphia Mangkupalas, kepada Bapak PDP Modiduran kami persilahkan. Yang saya hormati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili jemaat GPSI Philadelphia Mangkupalas menyampaikan turut berbelasungkawa atas dipanggilnya orang tua kekasih kami yang saya sebut dengan hormat Ibu Hermin Bonde. Sedikit saya menyampaikan tentang kehidupan seorang ibu yang bertepatan dengan ibadah persekutuan kami di gereja. Almarhumah adalah seorang yang dituakan di persekutuan kami PSG Filipi. Pada waktu gereja masih gereja cabang Pos PI yang masih ada di PT Segara, almarhumah Ibu Hermin Bonde yang walaupun dalam kondisi sering mengalami sakit yang 1 tahun belakangan, tetapi yang kami sebagai jemaat, kami melihat bahwa ibu kekasih adalah seorang ibu yang patut diteladani, karena dengan keberadaan beliau waktu itu sedang sakit pun, ketika ada ibadah di gereja, almarhumah berusaha untuk hadir. Dan yang saya tahu bahwa almarhumah adalah pelayan Tuhan yang memegang sebuah jabatan pada waktu itu sebagai bendahara di Pos PI PT Segara. Dan sampai akhir hayatnya, saya mau katakan bahwa puji Tuhan, almarhumah hidup dengan setia di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Hermin Bonde. Dan biarlah harapan kami sebagai badan pengurus jemaat yang ada di gereja Philadelphia Mangkupalas, keempat anak kekasih dan suami yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ada, boleh tetap berharap bahwa ketika mengalami kejadian ini, secara manusia memang berduka, secara manusia memang bersedih, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukanlah akhir dari kehidupan, kekekalan sebagai orang yang percaya, tetapi ini adalah awal untuk masuk di dalam kehidupan kekekalan. Dan kita sangat percaya itu suatu hari kelak kita akan bersama-sama
akan mendapatkan tempat seperti Ibu almarhumah Ibu Hermin Bonde. Dan dengan hormat kami sebagai jemaat mengundang salah satu keluarga untuk menerima diakonia yang berasal dari jemaat. Yang ketiga, ada peristiwa seperti ini, memang kami punya program diakonia untuk almarhumah atau almarhum yang ada di jemaat kami yang meninggal. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yusuf Guma dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yanses. Yang kami hormati Bapak-Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang hadir pada sidang perkabungan. Memang sudah sejak Ibu yang kita kasihi ini dipanggil oleh Tuhan, saya sudah membaca di dalam WA. Oleh karena itu saya selaku pribadi, keluarga, dan masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat Toraja Kalimantan Timur, menyampaikan duka yang sangat mendalam atas kepergian Ibu Hermin Bonde bersama-sama dengan Tuhan yang ada di surga. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Untuk itu keluarga janganlah terlarut dalam peristiwa ini, tapi camkanlah apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan 3 malam berturut-turut. Itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi penghiburan untuk seluruh keluarga, bahkan kita semua. Turut berduka atas kepergian orang yang dikasihi. Saya kira itu, terima kasih. Bapak Dr. DB Paranoan selaku Ketua Ikat Wilayah Kaltim. Untuk kata sambutan, untuk persembahan bela sungkawa dari Ikat Sektor Wangku Jenang oleh Bapak Yulianus Leto, kami persilakan. Kami akan memberikan tali kasih dari warga kita, masyarakat Toraja yang ada di Mangku Jenang, Gotong Royong khususnya, kepada anak saya, salah satunya saja yang bisa, anak saya Robert. Jangan lihat berapa nilainya yang diberikan kepada warga, tapi lihatlah kebersamaan kita. Jadi saya serahkan indikasi ini kepada anak saya. Terima kasih. Dari pihak keluarga, kami persilahkan kepada Bapak BS Subah. Kondisi fisik tidak memungkinkan, saya terpaksa duduk. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Pendeta Yusuf Guma dan pendeta-pendeta dari KPSI Jemaat Philadelphia Kota Serang. Kami menghormati dan kemuliakan Bapak-bapak dan Ibu Pendeta dari berbagai Indonesia gereja yang hadir pada saat ini. Mohon maaf kalau kami sebut satu persatu karena sekiranya cukup banyak. Kepada seluruh keluarga, terutama kepada Ayah Rani Bapak Rima, anak-anak dan cucu, keluarga yang kami dapat menerima dengan baik. Terimalah dengan tenang, kosongkan hati dan pikiran, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita. Sekali juga saya mau sampaikan
bahwa almarhumah Bunda kami. Kita lihat di Salib, umurnya kurang lebih 65 tahun 7 bulan. Itu berumur, sudah masuk umur lansia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang terhingga atas segala dukungan yang telah disampaikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami, kehilafan kami yang sesungguhnya tidak kami sengaja, baik dalam menempatkan bapak-bapak. Kalau tadi malam banyak orang yang berdiri, duduk di tempat terbuka, tidak pakai atap. Mungkin sampai saat ini masih ada yang kena panas matahari. Untuk itu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, semua itu kami tidak sengaja, tapi karena keterbatasan yang kami miliki. Demikian yang kami sampaikan. Baik, kita akan sama-sama masuk dalam prosesi ibadah pelepasan jenazah. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 9. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama dengan keluarga kami yang berduka pada saat ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semuanya atas seizin Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada saat siang hari ini, sebelum kami akan masuk dalam ibadah kami ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong sehingga semua rangkaian ibadah ini dapat berjalan dengan tuntunan Tuhan. Secara khusus Tuhan, keluarga yang berduka juga Tuhan, mereka lebih akan dikuatkan melalui firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johari Daud. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 10, Di Seberang Sana Air Mata Hilang. Damai kekal, tak ada susah di seberang sana, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya.
Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 11. Para Yesus yang merdu, dia pergi ke negeri terang. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan tempatku dan tempatmu. Kita akan masuk dalam persembahan puji-pujian. Persembahan pujian pertama dari peran wanita wilayah 1 GPSI, kami persilahkan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta,
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali menghibur dan menguatkan kita bersama-sama. Dan mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 12, Ikut Dikau Saja Tuhan. Damai bagiku, aku selamat dan sentosa. Aku selamat dan sentosa, hanya oleh darah. Aku ingin ikut Dikau, aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaku padamu. Dan Dikau juru selamat, ku bahagia Firman Tuhan yang hidup, kami mohon Roh Kudus tolong kami dalam pemberitaan ini, mampukan mungkinkan dalam segala kelemahan keterbatasan kami masing-masing, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimungkinkan untuk bisa mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam perjalanan hidup yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan ini biar semuanya ada di dalam pimpinan, dalam kontrol dan kendali yang daripada Yesus Tuhan saja. Amin. Buka dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, kitab Daniel pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia. Semalam-malaman itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Masyarakat, saudara, keluarga ya, akan menilai. Selain daripada Tuhan, maka kita yang ada di sekitar pun akan memberikan penilaian. Bagaimana kehidupan seseorang yang mendahului atau yang lebih dulu mengalami yang namanya kematian. Baik atau tidak baik itu ditentukan ketika Bapak, Ibu, dan saya masih bisa. Amin. Amin. Daniel membuat Raja Darius bersedih dan berpikir keras agar dia dapat membebaskan Daniel dari undang-undang yang sudah dibuatnya. Daniel membuat Raja Darius berpuasa semalam-malaman, dan ia pun tidak mau dihibur oleh penghibur-penghibur istana. Berdasarkan paham daripada Raja Darius, dia menganggap bahwa Daniel adalah aset berharga yang ia miliki, yang dapat dipercaya, sehingga ia perlu untuk memperjuangkan. Pertanyaan yang berikut adalah, mengapa sampai Daniel bisa melebihi para pejabat?
para petinggi wakil raja pada saat itu. Inilah poin pertama yang kita harus pahami. Untuk supaya hidup kita ini bisa berarti, baca firman setiap hari itu penting. Ya. Jadi jangan kita sampai melalaikan hal yang kecil. Ini kecil loh. Tapi yang membuat rohnya bisa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena dia ibadah ya. Rajin ibadah, ibadahnya itu fokus kepada Allah. Bukan kita fokus kepada mentunuh-tunuh. Ya toh? Gitu. Mari kita doa. Seusai kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi penghiburan bagi keluarga dan seluruh jemaat pada siang hari ini, kami kembali mengangkat puji dan syukur serta doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang memasuki babak baru, sudah mentabiskan seluruh anggota DPR yang akan bertugas 5 tahun ke depan. Pada saat ini terjadi yang namanya demo-demo untuk segala keputusan yang tidak berdasar, bahkan untuk dapat mengacaukan negara kami, bangsa Indonesia. Turunkan berkat-Mu kepada pemerintah kami, baik pemerintah Jokowi maupun seluruh aparat yang sudah dilantik menjadi anggota dewan, kiranya dapat bersidang dan merumuskan rekan-rekan kami, warga bangsa Indonesia yang ada di Papua, yang ada di Wamena, yang mengalami suatu proses Tuhan karena pengungsian. Tuhan, kami angkat tangan dan berdoa kepada Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi, jagai Bapa, Engkau mencukupkan segala kebutuhan, bahkan rencana-rencana untuk dapat pulang, bayang pulang ke Toraja, Makassar, bahkan ke tempat-tempat lain. Tuhan lindungi dan berkati semuanya. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami kiranya menjadi penghiburan yang sejati kepada keluarga dan seluruh handai doa daripada jenazah orang tua yang kami kasih di tempat ini. Tuhan, Engkau mengatur dan berkati sehingga di dalamnya dapat kelancaran dengan baik sampai dimakamkan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Malam sampai pada hari ini Tuhan Engkau memberkati, Engkau membalas dalam setiap kehidupan, sehingga dimanapun acara dilakukan dengan baik akan terwujud dengan baik, bahkan kelancaran dapat berlaku dan kami nikmati bersama Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu Tuhan janjiku, beri hidup kalau tak senang lagi pun beriku berhadapkan dengan kematian ini. Kami tahu bahwa kami sungguh berduka cita. Keluarga, anak-anak, suami, semua dalam keadaan duka cita. Sebentar lagi jenazah daripada kekasih kami akan kami antar ke pemakaman di dalam perhentian sementara. Semuanya ini membuktikan bagaimana simpati, empati kepada keluarga yang berduka cita ini, dan merupakan dukungan doa
buat semua keluarga yang berduka cita, supaya mereka dapat kuat untuk menerima segala kenyataan ini dan belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa untuk sebentar umat-Mu akan pulang ke tempat masing-masing. Kami mohonkan pimpinan penyertaan Tuhan, dan Engkau sendiri akan pegang tangan kami lagi. Dipandu, ibu dipandu. Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga pertama diserahkan oleh anak pertama Robert Rore dan keluarga. Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga yang kedua oleh anak kedua yaitu David Mangopo dan keluarga. Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga yang ketiga oleh anak ketiga Amos Talu dan keluarga. Penghormatan terakhir dan pemberian karangan bunga yang keempat oleh anak keempat Henry Saremane Mangopo dan keluarga. Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga oleh orang tua kami Bapak B.S. Subah.
Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga oleh Saudari Natalia Minggu. Sudah. Dan selanjutnya saudara kandung dari Ibu Hermin Bonde almarhum. Pertama Ibu Deborah Turu Bonde. Lita Bonde. Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga. Selanjutnya dari keluarga. Pertama dari Ibu Maria Magdalena Bonde. Selanjutnya Ibu Naomi Reni Raba. Selanjutnya Bapak Beni Amin Rubah. Yang apa kali tangis bukan orang. Selanjutnya Ibu Mariana Rika. Dan selanjutnya juga Bapak Martinus Misa Bonde. Dan yang terakhir oleh Ibu Elis Rante. Penghormatan terakhir pemberian karangan bunga mewakili Jemaat GPSI Philadelphia Mangkupalas oleh Bapak Pendeta Yusuf Rumat selaku Gembala Sidang. Mewakili keluarga dari Tanah Toraja, Bapak Dr. Andes Set. Sebelum penutupan peti jenazah, ada pengumuman bahwa selesai acara pemakaman, ada ibadah ucapan syukur di tempat ini. Diharapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian bisa kembali hadir ke tempat ini selesai ibadah acara pemakaman. Selanjutnya kami persilakan untuk prosesi penutupan peti jenazah. Kita jalani nanti dari sini terus masuk ke Mangkupalas di SMP 8. Dan saya minta kepada adik-adik saya, pemuda-pemuda, jangan mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan, karena jangan sampai ada terjadi. Mohon dalam mengendarai sepeda motor kita, jangan kita menguasai jalan, berikan hak pengendara yang lain. Terima kasih.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk tinggi. Ya aman. Turun dulu, nanti baru kita. Ya. Samping ya. Sarga. Kepala dulu turunnya. Tidak apa-apa, sama-sama aja. Kita sudah dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan kita sehingga kita boleh tiba di lahan kuburan saat ini. Dan sebelumnya yaitu yang lahat ini akan ditutup, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem,
kami menengadah kepada Bapa, sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber penghiburan, yang telah menyatakan kehadirannya dalam hidup kami, yang telah memberkati perjalanan hidup kami, utamanya perjalanan kami dari rumah boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan terima kasih banyak Bapak kalau kami sekalian sedang mengelilingi liang lahat ini, mengingatkan bagi kami sekalian bahwa orang tua kami mendahului kami, dan kami tahu bahwa hal yang sama nantinya semua juga manusia akan mengalaminya. Engkau akan memberkati prosesi pemakaman, penguburan saat ini awal pertengahan sampai selesainya, biar jadi seturut dengan pimpinan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kepada semua rumpun keluarga, bahwa kematian merupakan kedaulatan daripada Tuhan yang tidak dapat kita bantah. Secara umur mungkin almarhumah belum terlalu lanjut umur kalau dibanding dengan saya 77 jalan 78 tahun, dan hari ini yang telah menjadi penguatan, penghiburan kepada keluarga dan kita sekalian, untuk memberitahukan bahwa sesungguhnya kematian ini bukan akhir dari segala-galanya, bukan akhir daripada kehidupan manusia. Dan kita percaya bahwa sekalipun kita dalam duka, tetapi kita tahu janji-janji daripada firman Tuhan itu yang akan menjadi suatu pegangan kita menghadapi kematian seperti ini. Untuk itu maka kita akan baca lagi di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-10 dan 11 yang berbunyi demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi janji firman Tuhan yang kita sudah baca bahwa kalau kita memiliki iman kepada Kristus yang sudah mati dan dia bangkit mengalahkan maut, dia tidak pernah tinggal di dalam kuburan, tetapi dia mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Air mata hilang di seberang sana damai kekal. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Ibu Hermin Bonde, saat ini Tuhan sudah memanggil engkau untuk kembali, dan kami mengucap syukur bahwa Tuhanlah yang punya janji untuk menyertai setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk itu maka kami datang untuk memakamkan engkau di tempat ini. Janji firman Tuhan bahwa debu kembali kepada debu, tetapi roh Allah kembali kepada Allah. Yang satu pengharapan kami janjimu, engkau akan kembali pada kedatangan kali yang kedua, membangkitkan ibu kekasih di sini beserta saleh-salehnya, dan kami akan dipermuliakan bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Ya.
pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosa.